Ya, pemirsa, kini kita akan menuju ke depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat untuk mengetahui kondisi terkini menjelang pembacaan putusan gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun hari ini, dan kami sudah terhubung dengan rekan Ayah Nufus yang berada di sana. Selamat pagi Ayah, bagaimanakah kondisi di sana saat ini? Apakah pembacaan putusan terkait dengan uji materi ini akan segera berlangsung? Ya, selamat pagi Yasmin. Rencananya untuk pembacaan putusan batas usia Capres-Cawapres ini akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini kami masih menunggu jalannya sidang. Sementara untuk situasi terkini di Mahkamah Konstitusi ini sendiri, yakni tepat di luar sana dari pagi tadi kami sudah melihat ada sejumlah personel BRIMOB yang sudah berjaga sejak pagi, dan juga sekitar 20 menit yang lalu juga kami melihat adanya sejumlah mahasiswa beralma mater hijau yang juga datang ke gedung Mahkamah Konstitusi 1, dan baru saja 10 menit yang lalu ini menuju ke lantai 2 dari gedung Mahkamah Konstitusi ini. Sepertinya jika kami melihat ini akan mengikuti bagaimana jalannya persidangan nanti. Sementara untuk agenda dari pembacaan uji material UU Pemilu ini sendiri akan ada 3 perkara nantinya yang akan diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, yang mana yang pertama yakni perkara dengan pemohon Wiwit Arianto, kemudian juga Rahayu Fatikasari dan Rio Saputra dengan nomor perkara 102 PUU 21 tahun 2023, yang mana mereka meminta Mahkamah Konstitusi ini untuk menetapkan usia minimal dari Capres-Cawapres yakni 40 tahun dan 70 tahun untuk usia maksimal dari Capres-Cawapres. Dan selain itu, pemohon ini juga berharap Mahkamah Konstitusi begitu ya untuk mengubah bunyi pasal 169D Undang-Undang Pemilu, yang mana mereka menginginkan Capres-Cawapres ini tidak pernah terlibat kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat begitu, dan salah satu pelanggaran HAM berat adalah penculikan aktivis pada masa Orde Baru hingga Reformasi 1998. Dan untuk perkara selanjutnya ini dengan perkara nomor 104 PUU 21 tahun 2023 yang diajukan oleh Gulvino Guevarato, yang mana dirinya ini meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan syarat usia Capres-Cawapres yakni minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Sementara untuk perkara yang ketiga ini dengan perkara nomor 107 PUU 21 tahun 2023 yang dimohonkan oleh Rudy Hartono, yang mana Rudy ini meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan batas maksimal pada syarat usia Capres-Cawapres yakni 70 tahun. Dan Yasmin, sementara itu kami rencananya ini ingin melihat apakah para pemohon ini nantinya hadir di gedung Mahkamah Konstitusi ini untuk kami tanyakan lebih lanjut sebenarnya apa alasan para pemohon ini menggugat hal-hal yang tadi kami sebutkan menjelang Pilpres 2024. Sementara pada 16 Oktober 2023 lalu dari Mahkamah Konstitusi sendiri ini sudah menetapkan atau memutuskan begitu ya salah satu perkara yakni tentang usia minimal Capres-Cawapres yakni 40 tahun terkecuali yang sudah pernah memimpin suatu daerah atau suatu wilayah. Dan tentu saja pasca diputuskannya usia minimal Capres-Cawapres ini menimbulkan banyak sekali polemik dan juga penolakan dari sejumlah kalangan di masyarakat, yang mana juga pasalnya dari paslon Prabowo Subianto sendiri ini mengumumkan pasangannya yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini pasca diputuskannya usia minimal dari Capres-Cawapres, sehingga memang ini mengakibatkan banyak sekali penolakan dan juga polemik yang timbul di kalangan masyarakat, dan juga ada dugaan begitu ya dari masyarakat di luar sana terkait dengan dinasti politik pasca diputuskannya usia minimal dari Capres dan Cawapres. Sementara kita akan menunggu seperti apa jalannya sidang pada penetapan atau ucapan untuk UU Pemilu ini terkait dengan batas usia maksimal dari Capres dan juga Cawapres. Yasmin. Ya, Ayah, terkait dengan pengamanan yang saat ini berlangsung di sana seperti apa? Apakah memang sejumlah petugas sudah dipersiapkan menjelang pembacaan putusan gugatan MK?
Ya, menjelang pembacaan putusan ini sejak pagi tadi kami tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi 1. Ini sudah terlihat sejumlah personel kepolisian baik dari Kepolisian Republik Indonesia maupun Korps Brimob yang telah berjaga tepat di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Kami juga melihat ada sejumlah mobil patroli dan juga sejumlah unit kendaraan bermotor begitu yang terparkir di sana dengan sejumlah personel Brimob bersenjata, dan kami namun tidak melihat apa adanya penutupan akses jalan utama di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, dan kami juga belum melihat apakah ada sejumlah protes, maksud kami demonstrator yang ada di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi ini, dan hingga saat ini kami masih melihat bahwa situasi terkini ini masih kondusif dan belum ada terjadinya pergerakan yang agresif di sekitaran Gedung Mahkamah Konstitusi, dan juga kami belum melihat adanya kehadiran dari mahasiswa-mahasiswa lain yang seperti pada putusan pada 16 Oktober lalu begitu ya sebenarnya juga pemirsa. Namun tadi seperti yang kami sampaikan di sekitar 20 menit tadi sudah tiba sejumlah mahasiswa dengan alma mater hijau. Kami belum bisa memastikan mahasiswa ini dari universitas mana, namun para rombongan universitas ini telah menaiki lantai 2 dari Gedung Mahkamah Konstitusi 1 yang sepertinya ini akan menghadiri sidang untuk pembacaan dari batas usia maksimal capres-cawapres ini, Yasmin. Iya, bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung jalannya sidang, apakah diperbolehkan atau ada batasan-batasan tertentu yang diberlakukan oleh pihak dari MK itu sendiri? Iya, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk masyarakat yang ingin menyaksikan sidang ini terbuka untuk umum, di mana masyarakat bisa menyaksikan secara langsung melalui YouTube channel dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan ini akan disiarkan secara langsung di sana. Namun jika kami melihat situasi terjadi di Gedung Mahkamah Konstitusi ini sendiri, kami tidak melihat adanya masyarakat yang tiba untuk menyaksikan, dan kami juga tidak mendengar apakah diperbolehkan masuk atau tidak. Sementara untuk media saja, jika tadi kami informasikan bahwa jika tadi kami masuk ke dalam Gedung Konstitusi Mahkamah Konstitusi ini, kami diharuskan terlebih dahulu untuk melakukan scan barcode untuk menandakan bahwa kami adalah media. Yasmin. Ya. Baik, terima kasih Ayah Nufus atas laporan Anda menyampaikan langsung dari depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan.